untuk mengawali pertemuan kita, belajar kita pada hari ini. Silakan membaca doa dipimpin oleh Gilang. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak hebat, anak-anak Indonesia yang pintar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke, terima kasih buat kalian semua. Kita absen dulu. Yang tidak hadir siapa kira-kira? Kalau semuanya hadir. Ani sakit ya. Tadi sudah izin. Oke, selain daripada Ani tidak ada lagi, jadi tidak perlu di absen satu-satu ya. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk materi kita tentang toleransi. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi kita masuk tentang toleransi. Nah, sekarang ya, toleransi. Kalian pasti sering kan mendengar kata toleransi, ya kan? Di jalan, di mana-mana, mungkin di internet, mungkin kalian baca atau sebuah film dan lain sebagainya. Itu mengulas tentang toleransi. Bahkan toleransi ini menjadi topik yang paling hangat, di mana di dalamnya akan ada perbedaan-perbedaan yang harus kita hormati. Nah, sekarang kalau kalian dengar tentang kata toleransi, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Toleransi itu apa coba? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Ya. Toleransi itu adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong dan hidup berdampingan tanpa harus memikirkan suku, ras, agama, ataupun golongan. Iya. Ada lagi pendapat yang lain? Coba satu lagi. Satu lagi. Dari siapa namanya? Tasya. Iya, saya coba. Toleransi adalah suatu wadah perdamaian. Nah, ya. Sebenarnya semuanya sudah bisa ya menjelaskan tentang toleransi yang jelas ya. Semuanya itu kalau kalian lihat toleransi, oh berarti harus bersikap bagaimana kalau kita toleransi? Menghargai, saling menghormati ya. Benar pendapat siapa namanya? Pendapat Olivia. Toleransi itu ya tidak hanya berdasarkan pemikiran saja, tidak hanya berbeda pendapat, berbeda pemikiran, tetapi juga toleransi itu juga ada bentuk fisiknya, yaitu apa? Tolong menolong, bekerja sama, tanpa harus kita memikirkan dari suku mana mereka, dari daerah mana, dari agama apa. Selagi itu tolong menolong dalam kebaikan, maka kita dianjurkan untuk bersikap toleransi. Sebelum kita belajar, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di depan. Yang pertama itu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian yang kedua bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman dari surat Yunus ya, ayat berapa itu nak? 40 dan 41, dan juga surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis-hadis terkait. Kemudian menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, dan juga surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi ya, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang keempat membaca surat Yunus ayat 40 dan 41 dan juga surat Al-Maidah ayat 32 yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf ya. Kemudian yang kelima mendemonstrasikan hafalan. Terakhir itu menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan yang ada di pesan surat Yunus
ayat 40 dan 41 dengan menghindari tindak kekerasan yang sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 32. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Oke, perhatikan. Nah, lihat gambar di depan ya. Ini ada tiga gambar ya. Tiga gambar ini ya. Coba kalian amati gambar-gambar ketiga gambar ini ya. Kalian amati, lihat baik-baik. Kemudian kalian pikirkan ya. Setelah kalian lihat, kalian amati, coba ungkapkan pendapatmu tentang pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut. Oke, paham ya? Sudah bisa? Coba ada yang bisa memberikan pesan pertama tentang gambar yang saling menghormati pada gambar pertama, yaitu suasana Idul Fitri. Oke, silahkan. Tanggapan saya tentang pesan-pesan yang ada pada gambar pertama yaitu gambar suasana Idul Fitri, di mana umat muslim saling memaafkan dengan bersalaman, dan itu merupakan salah satu bentuk toleransi antar umat beragama. Oke, bisa ya. Nah, jadi suasana Idul Fitri itu adalah suasana yang memang betul-betul untuk saling memaafkan. Kadang-kadang dari non-muslim atau agama-agama lain pun sering mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, iya kan? Kemudian teman-teman kita itu untuk saling memaafkan. Ya mungkin kita itu sering salah, ya kadang-kadang disengaja atau tidak sengaja. Ini merupakan bentuk toleransi kita, sikap kita saling menghargai dengan bentuk nyata tadi, yaitu bersalaman, ya, bermaaf-maafan. Oke, yang kedua ada gambar tentang diskusi. Pernah diskusi? Nah, dalam diskusi itu kan biasanya sering terjadi perbedaan pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Nah, kalau kalian lihat, pesan apa yang kalian lihat dari gambar diskusi itu yang bisa kalian ungkapkan? Ada yang bisa? Oke, silakan Gilang. Tanggapan saya tentang pesan dan pesan yang ada pada gambar kedua yaitu siswa sedang berdiskusi tentang sebuah pendapat dengan cara saling menghargai adalah bentuk sebuah toleransi. Iya. Coba kita hapus dulu buat semuanya hari ini. Oke, sudah bisa ya, pintar ya, menyimpulkan atau memberikan pendapatnya. Memang anak-anak Mimi ini hebat. Nah, yang kedua ini gambarnya adalah tentang diskusi. Dari sini kita bisa memahami ya karakter kawan. Berarti kita apa? Oh, kita menghargai pendapatnya, tidak memaksakan pendapat kita. Karena dalam sebuah diskusi itu yang dicapai adalah kata sepakat, dan itu merupakan bentuk dari toleransi saling menghargai pendapat, ya. Bisa mengerti? Nah, Mimi bangga sekali karena dari gambar pun kalian sudah bisa memberikan pendapat, berarti sudah bisa memahami tentang toleransi. Oke, ada satu lagi pada ini tentang gambarnya, yaitu suasana tawuran. Sudah pernah lihat tawuran kan? Nah, jadi apa sih pendapat kalian itu, pesan-pesan itu kalau terlihat tawuran seperti ini? Ada yang bisa berpendapat? Oke, Tasya. Tanggapan saya tentang gambar ketiga yaitu adalah sikap yang tidak saling hargai atau tidak bertoleransi karena adanya perbedaan, adanya pendapat yang berbeda. Iya, ya, karena tidak adanya rasa toleransi, makanya terjadi tawuran. Memaksakan kehendak diri sendiri, ya, mementingkan kehendak kelompok tertentu, atau rasa ketersinggungan dengan ras, agama dan lain sebagainya. Yang intinya mereka ini tidak punya sikap toleransi, saling menghargai, entah itu pendapat, entah itu perbuatan, ya. Nah, dari sekian gambar ini, inilah bentuk kita toleransi. Kalian sudah mengerti, oh toleransi itu berarti saling menghargai, ya, saling menghormati. Tidak hanya pikiran saja, tetapi juga perbuatan.
Demikian tadi materi kita, pembahasan kita tentang toleransi, ya. Jadi Mimi berharap kalian sudah bisa mengerti. Nah, dari kesimpulan dan dari materi yang sudah Mimi berikan tadi, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mungkin? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Novita. Ya, Novita mau tanya apa? Bagaimana jika di negara ini tidak ada toleransi? Nah, mana nih kira-kira? Jadi ada, ya. Kalau negara kita tidak punya toleransi, terbayang kan dari gambar yang tadi? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian, Novita? Oh ya, siapa? Fikri. Ya, silakan Fikri. Jadi jika negara kita tidak ada yang namanya toleransi, maka akan terjadi perpecahan antara suku, ras, agama. Iya, tepuk tangan dulu. Pada intinya seperti itu, nah ya. Jadi kalau negara kita ini tidak punya toleransi, mungkin tidak ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dari pertanyaan teman kalian dan jawaban tadi, ya, merasa bisa kalian ambil kesimpulan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari tanya jawab tadi? Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai warga negara harus menjaga yang namanya sikap toleransi, seperti saling tolong menolong, menghargai pendapat atau pemikiran antara satu dengan yang lainnya, serta hidup berdampingan tanpa harus memikirkan suku, ras, agama ataupun golongan, agar dapat menjadi negara yang damai dan tentram tanpa adanya perpecahan, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya sudah kalian dapat. Ya, oke, demikianlah pelajaran kita, materi kita pada hari ini. Dan untuk mengakhiri materi kita, ya, kita berdoa dulu. Semoga materi kita pada hari ini berkah. Oke? Untuk memimpin doa, Ali. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.